Mohon Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Di LKS-mu halaman 20. Silakan dibuka LKS-nya. Yang putra sudah dibuka semua? Ampun. Hukum Newton ini sesuai dengan satuan gaya kemarin, ya kan ya? Gaya itu simbolnya huruf F. Satuannya Newton. Sama ya, ini hukum Newton. Siapa yang mengemukakan atau yang menemukan? Isaac Newton, sesuai dengan di bukumu itu. Seorang kebangsaan Inggris ya. Makanya belakangnya ada namanya Newton, ini yang dipakai untuk apa? Percobaannya ya. Hukum Newton terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama namanya hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja tidak sama dengan 0 ya, maka tidak ada gaya yang bekerja, ya kan ya? Karena gayanya itu 0, maka benda itu akan diam. Tidak berubah. Apa kecepatannya berubah? Tidak, karena bendanya itu diam. Ya. Contoh peristiwanya di sini makanya nggak ada rumus F sama dengan 0 karena nggak ada gaya yang bekerja, sehingga nggak ada percepatan, nggak ada kecepatannya. Sehingga apa namanya? Contoh peristiwanya pada waktu kalian naik bis. Pernah naik bis? Pernah. Nggak dapat tempat duduk, berdiri. Biasanya di bis itu kan ada pegangannya. Ya kan ya? Nah, pada waktu bis itu berjalan maju, bergerak maju ke depan, biasanya badan kita akan terdorong ke belakang, ke depan, ya kan ya, ke belakang pokoknya. Kalau apa namanya, bisnya itu melaju ke depan. Terus kemudian kalau bisnya setelah bergerak kemudian direm, badan kita akan terdorong ke depan. Nah itu posisinya tetap kan? Tetap enggak posisinya? Tetap, tidak berubah ya. Itu namanya contoh peristiwa dari hukum 1 Newton. Orang naik kendaraan atau orang naik bis. Diingat-ingat contohnya ya, nanti kalau belajar UTS besok. Terus kemudian yang kedua, hukum 2 Newton. Jika resultan gaya itu nanti ada gaya yang bekerja ya, tidak sama dengan 0, ada gaya yang bekerja, berarti ada percepatan ya. Sehingga resultan besarnya resultan gaya yang bekerja itu berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan apa? Massa benda. Sehingga rumusnya F sama dengan M dikali A. Nah, F-nya itu simbol dari apa kemarin? Gaya. M-nya massa benda. A percepatan benda. Kalau kemarin ada G ya, G-nya itu percepatan gravitasi, sekarang ada A, hanya A kecil, yaitu percepatan benda. Ya. Kita rubah menjadi 2 rumus, yang memiliki nilai paling besar yang mana? F. Jika yang ditanyakan M, maka F per A. Dia sebagai pembagi F-nya. Kenapa sebagai pembagi? Memiliki nilai paling besar. Jika yang ditanyakan A, F per M. Ya. Keterangannya, F-nya tadi apa? Gaya. Satuannya apa? Newton. Terus kemudian M, massa benda. Satuannya apa? Kilogram. Dalam satuan internasional. Jika nanti gram, berarti harus dirubah menjadi kilogram. Terus kemudian ada A tadi apa? Percepatan benda. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemarin percepatan gravitasi juga sama satuannya, meter per sekon kuadrat. Tapi bedanya dia gravitasi bumi, yang ini percepatan benda. Paham ya hukum 2 Newton ya? Contoh peristiwanya apa? Kira-kira kalau ada gaya yang bekerja. Contohnya kalian mendorong meja secara bersamaan, maka apa? Gayanya semakin
ringan, bebannya juga semakin ringan. Kalau kalian mendorong meja sendirian, berat nggak? Berat, makanya itu masuk hukum 2 Newton. Ya. Sekarang yang ketiga, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika suatu benda memberikan gaya aksi pada benda yang lain, maka benda yang lain tadi memberikan gaya reaksi pada benda yang pertama. Ada aksi, ada reaksi. Makanya rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa kok ada minnya? Min ini ya, min ini namanya berlawanan arah. Berlawanan arah maksudnya, jika F aksinya itu kok ke kanan, berarti F reaksinya ke kiri, berlawanan. Tapi nilainya sama. Jika F aksinya kok 10 Newton, reaksinya ini 10 Newton, tapi arahnya berbeda. Makanya tidak ada rumus. Rumusnya hanya seperti ini. F aksi sama dengan min F reaksi. Cuma apa? Arahnya itu yang berlawanan, tapi nilainya besar, gayanya itu sama. Ya. Contohnya apa? F aksi reaksi. Contoh peristiwa. Pada waktu kalian memukul meja, tangan terasa sakit. Iya apa enggak? Kenapa kok tangan terasa sakit? Karena ada gaya dorong terhadap meja sehingga timbul tangan terasa sakit. Ya, itu contoh dari hukum 3 Newton. Ya, paham ya? Ada yang ditanyakan? Coba kalian buka LKS-nya. Saya kasih contoh soal 1 halaman 23. Halaman 23 nomor 13. Silahkan dibaca bersama-sama nomor 13. Kita urutkan ya soalnya ya. Yang diketahui diurutkan. Diketahui dari mana diketahui? Gaya ada berapa gayanya? 2 ya. Berarti F1 itu gaya pertama berapa? 5 Newton. F2 berapa? 20 Newton. Arahnya sama atau berlawanan? Berlawanan, berarti kita masukkan ke resultan langsung ya. Resultan berlawanan. Berlawanan, berarti apa ini rumusnya? Cari yang lebih besar. F2 min F1. F2-nya berapa? 20 Newton min 5 Newton. Sama dengan 15 Newton. Ya, diketahui berarti resultan gayanya 15 Newton. Sekarang kita masuk yang selanjutnya. Apa lagi yang diketahui? Massa. Apa simbolnya? Simbol M. M-nya berapa? 10 kilogram. Satuannya sudah sama apa belum? Sudah. Sekarang yang ditanyakan. Percepatan. Simbolnya A. A. Rumusnya A. F per M. F-nya berapa? 15 Newton per M-nya 10 kilogram. 15 bagi 10? 1,5. Satuannya meter per sekon kuadrat. A, B, C, D. D. Ada ya di LKS ya? Ya, caranya seperti itu. Ya. Ada yang ditanyakan? Tentang rumus hukum 2 Newton, yang ada hitungannya cuma hukum 2 Newton saja, yang lain itu contoh peristiwa. Ada yang ditanyakan? Tidak? Paham yang putra? Paham yang putri? Coba tugasnya dilingkari dulu. Tugas yang berhubungan dengan hukum Newton, silakan kalian lingkari halaman 23 nomor 14, 15, dan 16. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.